Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Mariani di Ibadah IMPA Online. Minggu ini, adik-adik kelas kecil akan dilayani oleh Kak Hana. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Hana, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kita saat teduh sejenak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kau telah memberkati kami, Kau telah melindungi kami untuk boleh kami dapat beribadah IMPA online dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Tolong berkati kami supaya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk kami beribadah, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik ya Bapa, sampai nanti kami selesai ibadah IMPA online ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu pembuka yang berjudul Allah Adalah Kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Hana. Sebelumnya, adik-adik di rumah dapat mempersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Hana mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap hati kami dan juga pikiran kami, supaya kami boleh mengerti serta memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Mari adik-adik kita membacanya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masukkan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang.
Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, Kakak Hana akan menceritakan firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai situasi yang dialami oleh orang-orang Samaria pada saat itu. Ada yang tahu apa yang dialami oleh orang Samaria? Ya, orang Samaria pada saat itu sedang mengalami kelaparan, adik-adik. Kenapa ya mereka mengalami kelaparan? Karena pada saat itu kota Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Nah, kalau adik-adik perhatikan, tempat tinggal antara orang Aram dan juga orang Samaria ini adalah berseberangan. Meskipun mereka tinggal berseberangan, hal ini tidak membuat kehidupan orang Samaria dan juga orang Aram hidup dalam damai dan juga rukun. Nah, akhirnya pada saat itu tentara Aram ini mengepung kota Samaria. Akibatnya, jalur masuk yang akan dikirimkan makanan menuju kota Samaria menjadi terhambat. Nah, akibatnya orang Samaria mengalami situasi kelaparan, adik-adik. Nah, pada waktu itu ada 4 orang kusta. 4 orang kusta ini adalah orang-orang Samaria. Nah, adik-adik tahu apa itu kusta? Kusta itu adalah penyakit kulit, di mana setiap orang yang menderita penyakit kusta ini, kulitnya akan timbul bercak-bercak luka. Penyakit kusta ini merupakan penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain, adik-adik. Nah, karena itulah orang-orang yang terkena penyakit kusta ini selalu dihina, dikucilkan, bahkan disingkirkan dari tempat tinggalnya. Mereka tidak boleh tinggal bersamaan dengan keluarganya ataupun saudara-saudaranya. Sama seperti yang dialami oleh 4 orang kusta tadi, mereka tidak bisa hidup bersama dengan keluarga ataupun saudaranya di kota Samaria. Mereka hanya bisa tinggal di luar kota Samaria, tepatnya di gerbang pintu masuk kota Samaria, yang tentunya hal ini berdekatan dengan bangsa atau kota Aram. Nah, dengan situasi yang dialami oleh orang-orang Samaria ini, di mana mereka tidak bisa menikmati makanan karena adanya kelaparan, akhirnya 4 orang kusta ini berdiskusi bagaimana caranya mereka untuk bisa bertahan hidup dan terbebas dari kelaparan. Akhirnya 4 orang kusta ini memutuskan untuk pergi ke kemah orang Aram.
Nah, adik-adik bisa bayangkan, apakah 4 orang kusta ini bisa selamat dan bisa hidup dengan baik ketika mereka harus datang ke kota musuh ataupun kota lawan dari orang Samaria ini. Nah, ternyata ketika 4 orang kusta ini sampai ke perkemahan orang Aram, mereka kaget. Ternyata di perkemahan orang Aram ini semuanya kosong, tidak ada orangnya. Kemana ya orang-orang Aram ini? Ternyata orang-orang Aram ini pergi ketakutan ketika mereka mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, serta bunyi pasukan dari orang Het dan juga orang Mirain. Nah, mereka menganggap bahwa orang Het dan orang Mirain ini akan mengepung perkemahan orang Aram, sehingga orang Aram ini pergi meninggalkan perkemahannya. Padahal adik-adik, orang Het dan orang Mirain ini tidak ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena semuanya adalah sudah direncanakan oleh Allah. Karena karya Allah dan pertolongan Allah kepada 4 orang kusta ini, sehingga 4 orang kusta ini bisa masuk ke perkemahan orang Aram tanpa ada rasa takut. Nah, melihat hal ini, 4 orang kusta ini sangat sukacita. Mereka sangat bersukacita karena mereka dapat menikmati makanan dan juga minuman yang ada di perkemahan orang Aram ini. Nah, akhirnya mereka bisa selamat dari kelaparan. Nah, ketika mereka sedang menikmati makanan dan minuman yang ada di perkemahan orang Aram ini, mereka teringat kepada saudara-saudara yang ada di kota Samaria. Mereka teringat bahwa masih ada orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan makanan. Nah, untuk itulah 4 orang kusta ini akhirnya memberitahukan kepada orang-orang Samaria bahwa terdapat makanan di perkemahan orang Aram. Nah, mereka tidak usah takut karena perkemahan orang Aram ini sudah kosong. Orang-orang Aramnya sudah pergi dari perkemahannya. Nah, meskipun 4 orang kusta ini yang tadinya dikucilkan, dihina, dan juga tidak boleh tinggal di kota Samaria, tetapi mereka tidak memiliki rasa dendam ataupun marah. Justru mereka memberitahukan dan menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari 4 orang kusta ini bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Sama seperti adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, masih belum memiliki banyak pengalaman, tetapi Tuhan bisa loh memakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kemudian hal yang bisa kita pelajari dari 4 orang kusta ini adalah mereka tidak menyimpan dendam ataupun marah ketika mereka dikucilkan ataupun dihina. Justru mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita belajar adik-adik, meskipun dalam kehidupan ini kita mungkin pernah ditegur ataupun dinasehati, baik itu dari orang tua ataupun dari kakak-kakak ataupun orang lain, tapi kita harus bisa menerimanya dengan sukacita, karena setiap teguran atau nasihat ini bisa membawa kebaikan bagi masa depan kita. Nah, selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari 4 orang kusta ini? Bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dinyatakan bagi setiap umatnya. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti 4 orang kusta ini, bahwa Tuhan begitu memelihara 4 orang kusta ini sehingga mereka bisa terbebas dari kelaparan. Sama seperti dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Bahwa Ia tidak akan membiarkan kita adik-adik. Meskipun Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menikmati berkat Tuhan dari makanan, minuman, kesehatan, Tuhan juga mau bahwa berkat yang Tuhan berikan ini juga bisa kita berikan kepada orang lain. Dalam hal berbagi tidak hanya berupa dengan memberi uang ataupun memberi barang, tetapi dalam hal yang kecil ataupun yang sederhana. Misalnya, ketika ada teman adik-adik yang hari ini belum bisa menonton atau menyaksikan ibadah IMPA online pada hari ini.
Nah, adik-adik di rumah yang sudah menyaksikannya, adik-adik bisa menceritakan kepada teman adik-adik apa isi firman Tuhan hari ini. Nah, dengan begitu firman Tuhan bisa tersampaikan kepada orang lain. Dan adik-adik di rumah sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ingat ya adik-adik bahwa Tuhan Allah akan memberikan kepada umatnya pertolongan sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan siapkan bagi umatnya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik akan membuat kartu berbagi. Adik-adik bisa membuatnya di selembar kertas. Lalu, adik-adik bisa menuliskan hal-hal berbagi apa saja yang sudah adik-adik pernah lakukan. Dan adik-adik juga dapat menghias kartu berbagi adik-adik tersebut sesuai kreasi adik-adik. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa mengirimkannya ke Kahana dengan kontak person berikut. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Hana. Adik-adik di rumah dapat mempersiapkan diri dan juga sikap berdoanya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesehatan dan juga kesempatan kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu, kami diajarkan untuk selalu menyadari akan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami juga boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang dapat mewartakan firman Tuhan baik dalam perkataan dan perbuatan kami yang dapat dicontoh dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu melawat dan menjaga bangsa kami, memberikan kerukunan dan juga keamanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan juga pemimpin-pemimpin daerah lainnya, agar Tuhan yang selalu memberikan mereka hikmat dan juga tanggung jawab di dalam mengemban setiap tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa ini dan juga kota ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami mau berdoa juga untuk adik-adik layan kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan selalu memelihara adik-adik kami dimanapun adik-adik kami ini berada. Bahkan di dalam pendidikannya, agar Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan juga semangat untuk mereka dapat mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami mau berdoa juga untuk Papa Mama yang selalu mendampingi adik-adik ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kesehatan dan juga perlindungan. Bahkan di dalam pekerjaannya, agar karya Tuhan juga selalu Engkau nyatakan di dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh Papa Mama ini. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun akan setiap dosa-dosa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu pujian lagi yang berjudul Aku Suka Membagi, sambil kita bisa mempersiapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya.
Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya ya Bapa. Tolong berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan pelayanan kami ya Bapa. Untuk boleh membantu saudara-saudara kami yang di dalam gereja maupun yang di luar gereja ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup impa kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, Kakak Hana mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga ibadah impah kami ini boleh dipimpin Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, boleh kami lakukan dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berikan kami, adik-adik kami kesehatan, supaya minggu depan kami masih diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti ibadah impah online pada minggu selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun akan setiap dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti impah online dari awal sampai akhir. Kakak mau pesan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, tetap rajin bersekolah, dan jangan lupa untuk tetap rajin mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Selamat hari Minggu, Shalom.